Kalian sudah punya ilmu pengetahuan, sudah luar biasa. Cuma memberanikan diri belum ada, belum berani. Apapun pertanyaan orang sangat sulit, tetap ada jawaban dalam diri. Kalian itu harus berani. Ya. Belajar sharing secara video call atau seperti grup ini kita melihat nampak. Nah, maka saya pesan kita berdialog, berdiskusi, kita menceritakan perjalanan diri kita sebelum kita dilahirkan, sesudah kita lahir, dari kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua, sampai kita punya anak dan segala. Itulah yang diceritakan kepada rekan atau teman-teman. Di situ ada ilmu, ada pengantar. Bilang, saya sudah alami, mau suluk, mau sholat suluk, mau sholat tasbih, mau sholat istighfar, dan tobat nasuh, dan segala macam sudah. Ya, itu kan, tetap itu satu proses perjalanan ingin mencari diri yang sejati. Dengan tadi. Dan kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Yang hebat itu diri kita masing-masing. Bukan orang lain, bukan. Ya, bukan. Coba renungkan. Saya bisa masuk dalam HP. Itu saking canggihnya akalnya Allah. Bukan akalnya manusia. Saya di rumah bisa lalu dengan kalian di Jakarta, di Malaysia. Coba renungkan baik-baik. Kalau kita renungkan, itulah ilmu Allah. Kita hanya diantar, diberi. Tuh. Kayaknya membuat buruk ilmu Allah itu manusia. Manusia itu yang membuat buruk ilmu Allah. Nanti berpikir ini, berpikir itu. Dendam ini, dendam itu. Sedangkan Allah tidak pernah mengajarkan hal untuk dendam. Muhammad juga begitu. Ini saya bilang tadi. Nah, saya akan buka suatu dialog secara terbuka di antara rekan. Bisa bertanya satu sama lain. Nah, nanti saya akan dengar. Artinya berani menyampaikan. Salah satu contoh begini, saya bertanya kepada apa? Kepada kalian yang ada. Ya. Saya bertanya. Yakinkah kita ini masuk surga? Ini saya bertanya, yakin kita ini masuk surga? Perhatikan rekan. Bisa dijawab? Yakin. Nah, alhamdulillah. Yakin. Sekarang pun sudah masuk surga. Sudah masuk surga, masuk ke HP lagi, ya kan? Dua. Sudah masuk surga, masuk ke HP lagi kita. Kan? Dua. Saya bilang, sudah kita masuk surga, masuk di HP lagi. Apa? Apalah kita mau cari? Tertawa sudah menikmati itu. Sekarang pun sudah menikmati. Tertawa itu pun surga. Nikmat surga sudah nyata pada batang tubuh, zahir dan batin sudah sekarang. Apalagi mau dicari? Padahal surga itu batang tubuh. Entah itu laki-laki atau perempuan, itu namanya surga. Selusuri jalan 3, kan ada titik kosong alif. Iya, titik di atas paha. Contoh kalau orang hamil itu coba. Perempuan hamil. Tubuhnya tuh alif. Hamil itu titik.
Hah? Iya. Ayo. Begitu dia melahir kosong. Nggak ada lagi sudah. Iya. Kan itu. Fakta. Yang berpegang huruf. Aduh. Huruf nggak bisa bikin manusia. Nggak bisa. Nggak ada cerita huruf bisa bikin manusia. Kalau alif iya. Nah. Itu. Yang bikin manusia kan alif sama ba. Ya. Tapi bukan huruf ya. Bukan. Iya. Bukan. Nah, tuh. Nah, itu yang saya bilang tadi. Harus kita, benar-benar harus kita berani mengatakan. Karena begini saya bilang tadi. Saya, kenapa harus kita mengatakan demikian? Supaya tidak terlepas dari satu kesatuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan aja. Paling ekstrim lagi, yang dikatakan Allah itu hidup. Itulah. Saya bilang, zat yang hidup pada manusia. Sebagai sentralisasi. Itu yang tempat kedudukan Naifa. Kalau tempat kedudukan lampu. Ini saya bilang kepada teman-teman yang ada di Banten, Tangerang, Bekasi, Bandung, Jakarta, Surabaya, di Kalimantan, di Malaysia, di Brunei, bahkan dimanapun berada. Ya, ini tadi orang Arab Saudi nelpon saya, ya, namanya Osep. Kenapa lagi Pak YouTube-nya tidak ada? Terus saya sudah berpindah. Saya bukan YouTube lagi, saya bilang. Apa? Nah, 0.alif. Dia cari. Mau. Saya bilang tadi. Nah, inilah saya bilang kepada Pak, kita ini luar biasa. Satu saat kita akan dipertemukan, ya, kapan? Tapi saya yakin akan bertemu kita semua di satu tempat. Nah, tadi mana? Saya bilang tadi. Saya lebih senang kita saling terbuka. Kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang betul-betul ada niat mempelajari ini, saya mau ucap syukur. Ya. Jangan bosan-bosan bertanya, jangan bosan-bosan memahami. Ya, pada akhirnya nanti ibu dan bapak akan merasakan juga. Saya tahu kalian selalu berpikir, Pak Karam yang bisa ya, bukan Pak Karam yang bisa, Cihidup yang bisa. Saya diantarkan. Satu hal yang ingin jadi seperti kita atau seperti saya, harus berani. Salah dan benar itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita berdialog dengan teman. Terjadi dialog, berani, harus berani. Ini saya, ini pengertian saya, ini bangsa saya ini. Itu harus diucapkan itu, diharapkan sama teman-teman. Tetapi jangan lagi mencari di mana posisinya, di mana tempatnya. Yang jelas di batang tubuh. Kemana lagi? Saya bilang, jelas di batang tubuh. Tidak kemana-mana. Jiwa, roh, nyawa. Jiwa kedudukannya di iman atau di akal. Saya bilang, ya, apa? Kalau roh kedudukannya di rasa. Kalau nyawa kedudukannya di zat. Tapi dalam kesatuan tetaplah nyawa yang paling tertinggi. La ilaha illallah
tiada yang bernyawa melainkan aku. Itu kata Allah. La ilaha illallah, tiada yang hidup melainkan aku. La ilaha illallah, tiada yang berhak melainkan aku. Banyak la ilaha illallah kekuatan orang. Ya. La ilaha illallah, tiada yang memiliki selain aku. Ini yang harus kita pahami. Maka saya pernah dengar ya, kalau tidak salah ada, saya cuma bukan mau nyalakan, mau mengupas. Kalau tidak salah ya, kalau orang belajar di Jat, dia hanya sampai ke Jat. Kalau orang belajar di Nur, dia hanya sampai di Nur. Cahaya sampai di cahaya. Nah, ini bingung juga. Yang dikatakan cahaya yang mana? Ada saya dengar tuh, ada YouTube di TV pas saya setel. Saya tidak memasalahkan, saya diam aja. Itulah kepahaman orang. Dan belajar itu harus sampai ke Jat. Kalau lewat Jat, bukan Jat lagi, jatuh nanti. Kalau kelewatan Jat, menjadi jatuh. Paling tinggi itu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Al-Quran sudah jelas, zat itu ada pada manusia. Itu jelas itu. Ini saya nonton tadi siang di YouTube di TV. Ini nonton. Baru berawal Tuhan itu tiada, lalu ada, dan kembali ke tiada. Itu kan kata-kata. Padahal yang mengadakan siapa, yang mentiadakan siapa? Ya manusia itu. Ini contoh, Tuhan itu ada, tetapi tiada. Kan saya mengadakan. Bahasa. Tuhan ada, tetapi dia tiada. Itu bahasa. Harusnya amin. Ini yang kepada rekan-rekan, kepada siapa? Ibu kalau mau bertanya silakan, silakan Ibu Ena atau Wan Adila kah? Atau siapa? Nggak apa-apa, bertanya Ibu, nanti kita bahas sama-sama. Ya, mau tanya dulu nih Pak Karman, saya lagi nih. Mohon maaf. Ya, tentang ini Pak, takbiratul ihram. Katanya itu kan takbiratul ihram itu adalah pertemuan antara jiwa dan ruh. Kalau kita kembali ke pembahasan surah Al-Fatihah itu ada 7 ruh, 7 tingkatan ruh di situ Pak Karman. Itu ruh yang mana yang dimaksud jiwa pertemuan antara jiwa dan ruh, terus mekanismenya itu kayak bagaimana gitu Pak? Iya. Kalau di Al-Fatihah surat Al-Fatihah ada 7 ruh, memang benar, ada 7 ruh. Ada 7 rasa, ada 7 sifat. Ruh itu pun sifat. Ada 7 sifat. Maka saya bilang tadi, ada 7 huruf di dalam Al-Fatihah. Kalau tidak tahu itu, kita tadinya merasa masuk surga, ternyata masuk neraka. Atau dua huruf itu, atau 2 ayat itu. Kalau kita minta. Nah, takbiratul ihram itu pada waktu kita menyebut Allahu Akbar, pertemuannya dengan antara jiwa dan ruh di kalimat hu. Di kalimat hu, Allahu Akbar. Bertemunya jiwa dan roh, disitulah kebesarannya Allah. Kalau jiwa sudah merasuk ke dalam roh, maka tenanglah orang beribadah itu atau sholat itu. Dia tidak memikirkan apa-apa lagi. Takbiratul tak itu tawadu, ikram itu suci. Maka sucikanlah jiwamu dan ruhmu, atau sucikanlah jiwamu. Baru benar-benar engkau bisa menembus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang maksudnya takbiratul ikram. Ikram itu suci. Ikram. Suci artinya takbir itu membuang sifat-sifat yang jelek. Ambil sifat yang baik. Maka pertemuan antara
Jiwa dan ruh itu maka orang itu tawadu. Itu sebentar di, nah itu definisi atau disitulah pertemuannya antara jiwa dan ruh di kalimat hu. Karena hu itu dia mata aku tuh. Kalau tajal itu nyata, terbedil ganti, fana hilang, tiada. Fanatila, hilang dan tiada. Tiada apa? Tiada lagi keakuan manusia di situ. Yang ada hanya Allah atau Muhammad. Itu nah, fanatila. Fana wakaf tu baka. Tiada lagi yang kekal. Hanya Allah yang kekal. Itu maksudnya wakaf tu baka itu. Nah, di sinilah yang harus kita pahami. Begitu Pak Jimmy, kalau bisa dipahami. Baik, terima kasih Pak Karman. Yang lainnya, ya. Kayak siapa? Ibu, aduh, coba Ibu tanya, tidak apa-apa. Tidak usah ini, tidak usah aku. Ya, sesuai dengan. Nah, di sini hanya saya akan jelaskan lagi sedikit. Mujizat dilaksanakan bila seorang arif turun dari tahap lahut, ya. Sebab dalam tahap itu dia terserap dalam dirinya sendiri. Dan sifat-sifat itu semua terhapus atau dalam kata musnah. Bila waktu itu terjadi suatu mujizat, dia tidaklah menyadarinya. Itu adalah di luar kehendaknya. Mujizat yang berlangsung dalam kesadaran untuk menyatakan kebenaran adalah dari Jabarut. Mujizat dari Ambiya dan Awliya yang adalah manifestasi khusus dari Asma'il Jamali Al-Hadi Al-Rashid yang lain dinamakan istidrat. Nah, istidrat dan bukan mujizat adalah dari Asma'il Al-Jali Al-Muzil dan lainnya. Nah, seperti sebuah pena di tangan seorang penulis. Tujuan untuk mempertontonkan perbuatan Tuhan dan kekuasaannya dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada apa-apa yang dinamakan dan sebab dan musabah. Kebijakan adalah manifestasi dari nama Tuhan Al-Hakim. Nah, ini saya jelaskan gini. Kenapa saya bilang pena? Nah, lalu orang bertanya pena itu apa sih? Ya, tanya lagi pena. Ya, kalau saya mau uraikan tentang mujizat itu, tentang paling dalam, ibarat bahasa perempuan itu kertas. Ya, seorang wanita itu kertas, laki-laki itu pensilnya. Lalu Allah ingin menulis sesuatu. Terjadilah. Karena kita sudah dewasa, saya tidak memperlu sudah paham semua. Nah, tak kalau Allah ingin menulis di laut mahfud yang paling dalam, itu Baitul Maqdis. Nah, lalulah si pena itu atau pensil itu atau pulpen itu dia menulis di lautan mahfud itu, di rahim di makullah atau di rahim dia menulis. Tertulis Sumardin, Ibu Sri, Awam, Pak Karman, Arif, Jimmy, Edi Musa, ya, Wan Adila, Pak Yusuf, Jokowi, Insya Allah, tertulis semua. Karena nama-nama itu sudah sedia. Nah, apa pensilnya? Alatnya laki-laki. Apa kertasnya? Alatnya perempuan. Itu kertas dan penanya. Dia bilang.
Tintanya apa? Warna putih. Sedangkan tintanya warna putih, kalau keluar bisa jadi hitam, apalagi hitam. Gelap nanti. Bahasanya. Inilah. Nah, disitulah skenario-nya Allah. Sebelum syahadat terucap, syahadat rahasia itu yang terdahulu. Di dalam rasa. Itu sudah. Nah, syahadat rahasia itu dalam rasa. Di situ ada ingat, di situ ada niat. Saya bilang tadi. Kita, apabila Tuhan mengingat, kita akan lupa. Lupa kita. Tuhan tidak bisa diingat, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Apabila kita berisi ingat, berarti kita merampas haknya Allah. Lalu Allah bilang, wow, jahatnya kamu. Kenapa engkau mengambil hakmu? Nah, pada waktu Allah Ta'ala menulis di dalam mahfud, kita lupa. Antara laki-laki dan perempuan lupa. Saking nikmat lupa. Lupa dengan tubuh. Ya. Lupa dengan ketampanan, kecantikan. Lupa. Saking nikmatnya. Lupa kita. Sesudah itu baru kita ingat. Iya. Itu saya bilang tadi. Kalau Allah ingat, kita tidak ingat. Nah, ini yang benar-benar harus kita pahami. Saya bilang tadi. Ya. Supaya kita juga bisa pelajari. Ya. Tuhan perlihatkan dalam ciptaannya dengan pembatasan. Ciptaannya terasa karena pembatasan besar, kegelapannya tak mempunyai kontrol atas kekuasaannya. Jika tak ada batasan, perbuatan akan berlangsung dalam skala tak terbatas dan tidak akan tergantung pada urutan sebab dan akibat. Manfaat daripada raya dan kekerasan dan mujahidah adalah untuk menghalau kegelapan. Nah, inilah cermin kalbu, perbuatan-perbuatan langsung dalam skala tak terbatas. Sifat-sifat absolut atau terhormat. Inilah yang kadang-kadang bukan dalam lahut atau dalam malakut atau dalam nasut. Ya, mujizat dan keramat dan perbuatan-perbuatan seperti yang sehingga orang bisa melupakan tentang mujizat. Inilah kadang-kadang ya, itu sebelum tadi kita harus benar-benar ya takdir jalan yang sudah ditentukan sebelum daripada ada hubungan dengan dan berada dalam kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat sebab pengetahuan Tuhan tentang objek adalah tergantung kepada realitas dirinya itu sendiri. Dia dalam pengertian tidak mempunyai kekuasaan. Ini kadang-kadang kita tidak akan ini. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Oo, ano? Ya.
La ilaha illallah, la asir ilah roh. Ilah itu kan Tuhan. Ya, Jadi kenapa ada bahasa tiada Tuhan selain Allah? Pada saat mana itu Tuhan? Sedangkan kita ini harus menghadirkan ilah. ya. Jadi sedangkan, Ya. Terus? sedangkan kata Allah ini tetap kita pergunakan. Kalau khusus kita yang tauhid itu lebih bagus kerana Muhammad atau tidak mempergunakan Allah? Semua Kira-kira. sama. Ya, sama. Kayak gini. La ilaha Ya. illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya, Ya. kalau tiada Tuhan itu dalam definisi pengertian secara tauhid, kita jangan lagi menyembah selain daripada Tuhan itu. Atau kita jangan menyembah di luar daripada diri. Kita jangan menyembah di luar dari batang tubuh. Artinya kita Iya. menurut ilmu keluar dari batang tubuh, berarti kita jauh. Arti ilah itu Tuhan. Tuhan itu tubuh. Maka ada bahasa, man robuka, siapa Tuhanmu? Kalau ditanya Allah, dipukul. Yang dipukul apa? Tubuh. Iya. Iya, Sedangkan iya, iya. sedangkan tubuh itu berkalimat alif lam lam ha yang disebutkan oleh min ha min dal. Kalau ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Kok kita menjawab Muhammad. Siapa yang berani mukul? Iya, siap. Nah ini Siap. arti tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan menyembah di luar atau mencari ilmu di luar diri. Itu pengertian. Saya bilang, ya. Nah, itulah harus kita pahami. Nah, apalagi, Makanya Ena, lalu, halo. ya. Makanya ada penekanan dan pesan dari firman Allah itu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu beribadah kepada Allah yang menciptakanku. Karena dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid. ya, Jadi wajib hukumnya untuk mentauhidkan diri, ya kira-kira seperti itu ya. ya. Sekarang saya bertanya, silakan jawab apa adanya. Yang dikatakan kalimat itu yang mana? Kepada rekan-rekan lah, yang lainnya. Bisa jawab. Terserah apa-apa. Supaya lebih jelas, lebih enak kita berdialog. Yang dikatakan kalimat Tuhan yang mana? Kan Nabi Ibrahim, aku tidak terlepas dari kalimat tauhid. Nah, daripada Bapak dan Ibu bingung, yang dikatakan kalimat tauhid, ya tubuh itu sudah kalimat tauhid. Apa dalilnya, apa ayatnya, apa dasarnya, apa hadisnya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah syahadatnya tauhid. Amin. Siap. Nah, selama ini kan mungkin Ibu dan Bapak berpikir, apa sih kalimat tauhid itu? Nah, saya bilang, asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammad, itu syahadat tauhid atau syahadat Tuhan. Itu yang benar. Halo, apa lagi? Pak siapa? Pak Awang? Siapa tahu Pak Awang mau bertanya? Tak adalah saya Pak Karman, beri peluang kepada yang lain lah. Mungkin yang ibu-ibu tuh mungkin mereka mau bertanya lah. Dari katakan di apa? Yang mana jadinya? Gimana? Mungkin apa ya? Ibu-ibu mau bertanya juga, silakan, nggak apa-apa. Nggak usah ini.
nggak usah ini. Oh, kan? Nggak usah apa? Nggak usah malu Bu. Bertanya aja. Wan Adila kah atau siapa kah? Siapa yang ada? Iya. Kan di sini ya kan? Nah, sekarang itu sebelum lagi nih, mohon maaf sebelumnya. Kita ini kan sudah berasal sesuatu tadi. Kita ini sudah paham semua, ya. Saya setiap hampir malam atau setiap malam saya menyampaikan ini hanya untuk mengasah kepada ibu dan bapak-bapak, termasuk diri saya sendiri. Saya mengasah. Tapi jangan merasa berkecil hati